Halo, Hai, Hai, saya Risma Firda Alfania. ya, Fahdan Haikal Negara. saya Firman Dwi Cahyo. Saya Farida Igranika Dewi Rismadi Indria Alfarizi dari kelas manajemen 19D. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai vertical boundaries and horizontal boundaries dari PT Ultrajaya Milk. Profil perusahaan Ultrajaya Milk. Ultrajaya Milk merupakan pelopor dan produsen terbesar susu dengan proses ultra high temperature atau UHT di Indonesia. Pangsa pasar dalam produk-produk susu cair UHT sebesar 42%. Selain itu, sebagai produsen terbesar teh ready to drink atau RTD dalam kemasan karton di Indonesia, pangsa pasar produk ini mencapai 71%. Selain kedua produk tersebut, PT Ultrajaya Milk juga menjalin hubungan kemitraan atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional terdepan termasuk Unilever, Mondelez International, dan Shanghai Perkasa. Proses produksi dalam Ultrajaya Milk yang terintegrasi secara vertikal dan praktek-praktek terbaik dan pengendalian kualitas yang ketat atas keseluruhan rantai produksi. Usaha perusahaan dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor pertama, produk susu, sektor kedua, produk teh, minuman, dan kesehatan, dan yang terakhir adalah sektor ketiga yaitu produk lain-lain. Horizontal boundaries terdiri atas economics of scale and scope. Economic of scale adalah pengurangan biaya rata-rata produksi yang digunakan untuk menambah total produksi dalam jenis barang yang sama. Perusahaan memproduksi suatu produk dalam jumlah yang besar. Kemudian economic of scope adalah pengurangan biaya rata-rata produksi yang akan digunakan untuk menambah total produksi untuk 2 jenis produk atau lebih. Perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, menambah keragaman hasil produksi. Lalu ada vertical boundaries yang terdiri atas make or buy. Make or buy adalah keputusan strategi yang mana perusahaan melakukan sebuah strategi membuat atau membeli sebuah item yang berupa bahan baku, mesin, sampai dengan SDM untuk menentukan manakah pilihan yang terbaik yang paling cocok bagi perusahaan. Analisis horizontal boundaries dari PT Ultrajaya Milk. Horizontal boundaries berfokus pada produksinya yang terbagi menjadi 2, yaitu economics of scale dan economics of scope. Yang pertama, economics of scale. Memproduksi produk sebanyak mungkin yang mana hanya berfokus pada jumlah unit yang diproduksi. Dengan kata lain, dalam hal ini PT Ultrajaya Milk memproduksi minuman berupa susu cair UHT. PT Ultrajaya Milk memproduksi susu cair dalam jumlah lebih dari 100 juta liter per tahun, yang mana PT Ultrajaya Milk memproduksi susu tersebut guna memenuhi semua pangsa pasar yang ada. Dikarenakan susu merupakan minuman sehat bagi setiap orang. Dari analisis horizontal boundaries ini, bagian economics of scale memproduksi lebih dari 100 juta liter per tahun susu cair UHT. Yang kedua, economics of scope berfokus pada penambahan jenis produk untuk menjadi lebih banyak dan bervariasi dari produk sebelumnya. Dengan kata lain, PT Ultrajaya Milk ini menambah jenis produk selain susu cair atau susu UHT yang diproduksi. PT Ultrajaya Milk memproduksi minuman berupa sari buah dengan mengutamakan memproduksi minuman ready to drink, karena semua orang pasti akan mencari produk yang lebih simpel untuk keseharian mereka.
Proses memproduksi jenis produk baru juga untuk memenuhi kebutuhan dan apa yang dicari oleh orang lain, sehingga dengan sistem economies of scope ini, konsumen tidak akan berpindah ke produk yang lain yang menyediakan produk minuman ready to drink. Dan pada intinya, PT Ultra Jaya Milk berusaha memproduksi produk utamanya yaitu susu cair UHT. Namun PT Ultra Jaya Milk dengan economies of scope ini juga menambah produk minuman jenis lain untuk memperluas pangsa pasar dan tetap menjadi market leader dari minuman ready to drink, khususnya di produk susu. Vertical Boundaries PT Ultra Jaya Milk. Vertical Boundaries berfokus pada proses produksi hulu hingga hilir, yang artinya proses dari awal hingga akhir. PT Ultra Jaya Milk pada awalnya menggunakan konsep buy atau membeli. Perusahaan ini berawal dari sebuah pabrik susu yang bahan bakunya bekerja sama dengan koperasi unit susu ternak di sekitarnya. Lalu, dengan sepak terjang perkembangan dan pertumbuhan perusahaan yang semakin baik, PT Ultra Jaya Milk menggunakan strategi make atau membuat dengan mendirikan sebuah peternakan yang berisikan 2.200 sapi perah sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksi. Peternakan ini semakin besar sesuai dengan yang diinginkan dengan konsumen. Perusahaan juga menambah kapasitas mesin produksi UHT di setiap pabrik agar proses produksi bisa berjalan dengan higienis, sehat, dan cepat. Ketika PT Ultra Jaya Milk mengeluarkan produk minuman jenis baru, yaitu minuman teh ready to drink atau RTD, dalam produksinya PT Ultra Jaya Milk menggunakan strategi buy atau membeli dengan bekerja sama dengan perseroan perkebunan teh. Strategi perusahaan PT Ultra Jaya Milk. Yang pertama, perusahaan memperluas lebih lanjut platform distribusi. Terbagi menjadi 2 daerah, yaitu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa dengan fokus masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi dan gudang. Meningkatkan kapasitas di fasilitas produk yang ada, merencanakan untuk membangun pusat distribusi baru, dan mendukung pertumbuhan dan ekspansi. Yang ketiga, fokus yang berkelanjutan dalam pengembangan produk baru. Ada 3. Perusahaan patungan joint venture dengan keberadaan dan pengetahuan perusahaan. Mengembangkan segmen teh dalam kemasan karton. Produk baru dalam segmen susu atau yogurt, dan lain-lain. Dan memperkenalkan rasa baru. Yang keempat, ekspansi operasional peternakan produk susu untuk menjamin sumber pasokan. Rencana jangka panjang dan pendek, bekerja sama dengan para peternak sapi perah, dan rencana membangun suatu fasilitas produksi otomatis yang modern. Yang kelima, investasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang pertama ada produksi, meningkatkan investasi peralatan baru untuk produksi dan pembungkusan. Yang kedua, pengendalian kualitas, investasi dalam teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prosedur pengendalian mutu. Yang ketiga, manajemen limbah, investasi dalam proses pengolahan limbah seperti program daur ulang limbah dan mengurangi limbah.